Lampu ruang depan masih menyala temaram. Lasmini duduk di kursi rotan, matanya memandangi layar ponsel yang sudah sejak tadi kehilangan sinyal Arya. Berkali-kali ia menghubungi, berkali-kali pula hanya suara operator yang menjawab. "Heh, bocah lanang satu ini, kemana aja sih kamu, nak?" Gumam Lasmini pelan, menahan rasa khawatir yang makin menebal. Di atas meja kecil, gelas kopi yang sejak jam 11 belum disentuh pun sudah dingin. Lasmini bukan orang tua yang mudah panik, namun nalurinya sebagai ibu tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang membuat dadanya berat malam itu, entah angin malam yang dingin, atau rasa kosong karena putranya belum kembali sejak sore kemarin. Ia mencoba menghibur diri, berdiri pelan dan melangkah ke pintu depan. Menatap jalan gelap yang hanya diterangi lampu jalan dari kejauhan. "Ya Gusti, aku percaya, Arya anak yang kuat. Tapi dia juga laki-laki muda. Dunia di luar sana kadang bisa kejam, kadang bisa menggoda." Ia kembali duduk, menghela napas panjang. Tak lama, tubuhnya akhirnya lelah juga. Di dalam kamar, ia hanya bisa terpejam sebentar. Hatinya tetap terjaga. Pagi hari, pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, rumah Lasmini. Ketukan pelan di pintu depan memecah keheningan pagi. Lasmini yang baru selesai wudhu langsung membuka pintu, wajahnya masih lelah. Di hadapannya berdiri sepasang suami istri, Bapak dan Ibu Fenty. "Assalamualaikum, Bu Lasmini. Maaf kami ganggu pagi-pagi begini." "Waalaikumsalam. Monggo Pak, Bu, silakan masuk." Mereka duduk di ruang tamu. Ibu Fenty tampak gelisah, matanya tampak sembab. "Maaf sebelumnya Bu, kami cuma mau tanya, Fenty. Anak kami, tadi malam bilang mau nonton wayang sama Arya." Lasmini menunduk sejenak, lalu menatap keduanya dengan hati-hati. "Saya juga sedang khawatir, Pak, Bu, Arya belum pulang juga sampai sekarang. Nomornya nggak bisa dihubungi dari semalam." Wajah suami istri itu berubah pucat. Ibu Fenty menutup mulutnya, menahan air mata. "Tapi, saya percaya, mereka baik-baik saja," Lasmini melanjutkan. "Arya itu anak saya satu-satunya. Kalau dia ajak Fenty pergi, saya yakin dia akan jaga dan lindungi dia dengan sepenuh hati." Suasana menjadi sunyi sejenak, hingga sang ayah mengangguk pelan. "Kalau begitu, kami mohon kabarnya nanti kalau sudah ada berita ya, Bu." "Insya Allah, Pak, saya juga akan langsung hubungi kalau ada kabar." Setelah berpamitan, pasangan itu meninggalkan rumah dengan hati yang masih resah. Lasmini kembali duduk, menatap foto kecil Arya di dinding, saat anaknya baru lulus SMP dulu, tersenyum dengan gigi ompong dan rambut acak-acakan. "Nak, cepat pulang ya, jangan buat ibu menunggu lebih lama." Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kamar penginapan di lereng Slamet. Sinar pagi menerobos masuk dari celah tirai tipis. Suara motor sesekali terdengar dari kejauhan, tapi kamar itu masih sunyi. Di atas tempat tidur yang berantakan, Arya dan Fenty masih saling menyandarkan tubuh, berselimut hangat. Aroma pagi mulai menyusup ke hidung mereka, dan perlahan, kelopak mata Fenty terbuka. Ia mengerjap, lalu menoleh pelan ke samping. Wajah Arya masih terpejam, napasnya teratur. Namun, begitu ia membelai pipi Arya pelan, lelaki itu membuka mata. "Udah pagi ya," bisik Arya, suaranya serak. Fenty mengangguk, menatap ke arah jendela. Dan kita masih di sini." Mereka saling berpandangan, tak ada canggung, tapi juga tak ada penyesalan. Hanya kebisuan yang syarat makna. "Fen," bisik Arya sambil membelai rambutnya. "Aku tahu ini, mungkin bukan rencana kita. Tapi aku..." Fenty menyentuh bibir Arya lembut, menyela kalimatnya. Jangan bilang apa-apa dulu. Aku tahu, dan aku juga enggak nyesel kok." Keduanya tertawa kecil, namun hati mereka mulai dirundung kesadaran, mereka harus pulang. Mereka harus menjawab tanya, menjelaskan hal yang tak bisa hanya disimpan. "Diam, Fen, kamu sadar enggak, kita enggak pegang handphone dari semalam ya?" "Ya, abisnya asyik keringetan," sahut Fenty dengan nada nakal. Arya bangkit pelan, menyambar ponselnya dan menyalakan. Astaga, 12 panggilan tak terjawab dari ibu. "Duh, aku juga banyak banget dari ibu." Fenty mengecek ponselnya. "Kita harus pulang, Arya." "Iya," Arya mengangguk, berdiri dan meraih baju. "Kita hadapi. Aku akan tanggung jawab, Fen. Apapun yang terjadi." Fenty menatapnya, lalu memeluk dari belakang.
Kita hadapi, bareng-bareng. Ya udah, ayo mandi, ujar Fenty. Set, tunggu dulu, yakin enggak mau lagi? Goda Arya, yakin enggak keluar duluan? Fenty membalas dengan senyuman nakalnya. Oke, siapa takut, sekarang, aku buat kamu sampai enggak bisa jalan. Dan, Arya langsung menarik pinggang Fenty, menempelkan dengan dirinya, dan bertemulah kembali kulit mereka yang mulai bergesekan pelan penuh ritme yang mendalam. Dari belakang, Arya berbaring miring, bibirnya menempel lembut di leher Fenty yang halus, membisikkan rangkaian rindu tanpa suara. Tangannya merayapi dua bukit kembar, membelai dan menggoda dengan sentuhan penuh nafsu. Fenty menutup mata, tubuhnya membeku dalam gelombang sensasi yang perlahan mengalir dari dalam diri Arya. Sesak dan berat di dalam, namun desahan kecilnya membangun irama, ketika tubuhnya bergerak mengikuti dorongan pelan yang masuk dan keluar. Ah, pelan, sayang. Fenty terisak, napasnya terputus-putus. Arya semakin dalam menembus, gerakannya lambat tapi penuh intensitas, seakan menanamkan dirinya dalam setiap helaan nafas Fenty. Genggaman Fenty mencengkeram lengan Arya erat, merasakan hangatnya kulit yang bergesekan, beradu sempurna dalam tarian sunyi yang penuh gairah. Dunia hanya milik mereka, dalam jeda waktu yang terbakar oleh sentuhan dan kerinduan tanpa kata. Akhirnya, setelah hampir 10 menit yang terasa seperti rentang waktu antara dunia dan neraka, denyut gelombang itu menyembur keluar, mengepung dan menjepit tubuh kecil Arya dengan ganas namun penuh gairah. Sementara itu, Arya merasakan kehangatan lembut membelai setiap serat tubuhnya, diikuti oleh dorongan gelombang yang kian membesar, seolah memaksa dirinya meluapkan semua yang tersembunyi di dalam. Dengan nafas memburu, Arya menggeser posisi, mendorong Fenty hingga tengkurap, kemudian merapat dari atas, tubuh mereka beradu, dan di saat itulah Arya bergerak semakin cepat, semakin liar, menimbulkan suara manja yang membelai telinga Fenty, menandai pertempuran antara hasrat dan kelembutan. 5 menit yang terasa seperti hela napas terakhir kemudian, Arya melepaskan diri dengan gerakan tiba-tiba. Sebuah semburan kecil menyembur deras, tumpah di punggung Fenty, seolah membakar momen itu menjadi kenangan yang tak terlupakan. Kepala Arya tertunduk di leher Fenty, nafasnya masih terengah. Gimana? Kamu puas kan? Tapi agak perih tahu, kamu sih kenceng-kenceng, bisiknya manja. Ya lagian, enak banget sih. Goda Arya, ya udah awas turun, berat. Ih, ujar Fenty yang merasa berat menopang tubuh Arya di punggungnya. Lalu, keduanya langsung menuju kamar mandi. Setelah semuanya siap, pakaian kembali rapi, mereka segera keluar kamar menuju meja resepsionis. Pukul 7:30, mereka beranjak pergi meninggalkan hotel tersebut. Hingga beberapa jam kemudian, motor Satria FU milik Arya berhenti perlahan di depan rumah bercat biru muda itu. Fenty masih memeluk tas kecilnya, sementara Arya melepas helm dan menarik napas dalam-dalam. Mereka sudah sepakat, mereka akan hadapi ini bersama. Tapi tetap saja, jantungnya berdebar seperti baru selesai lari 100 meter. Aku takut, ya, bisik Fenty, lirih. Matanya tak berani menatap pintu rumahnya. Aku juga, tapi, aku udah janji, aku enggak bakal biarin kamu sendiri, jawab Arya mantap. Sesaat mereka hanya saling menatap. Lalu, perlahan Fenty turun dari motor. Arya ikut menyusul. Baru beberapa langkah mereka mendekat ke pagar, pintu rumah terbuka dengan cepat. Sosok pria berwajah tegas berdiri di sana, ayah Fenty. Di belakangnya, sang ibu tampak gelisah. Ya ampun, Fenty, seru ibunya, langsung berlari menghampiri dan memeluk putrinya. Sedangkan sang ayah menatap Arya lekat-lekat. Tatapan yang tajam, namun bukan tanpa makna. Mata itu seolah menilai, mengukur sejauh mana keberanian pemuda yang berdiri tegak di depannya. Kamu, anak Lasmini, iya? Tanya ayah Fenty dengan nada tegas, tapi suaranya sedikit berubah ketika melihat sorot mata Arya yang jujur dan tak menunduk. Betul, Pak, saya Arya. Arya Pawitran, jawab Arya, mencoba tenang. Diam beberapa saat, lalu, ayah Fenty mengangguk pelan, membelalakan mata ke arah dalam rumah. Masuklah dulu. Arya dan Fenty akhirnya duduk di ruang tamu. Suasana canggung, udara terasa berat. Ibu Fenty menggenggam tangan putrinya erat. Sang ayah duduk berseberangan dengan Arya. Jadi, kalian semalaman kemana saja? Tanya sang ayah datar, namun nada khawatirnya kentara. Arya menarik napas panjang.
Fenty menunduk. Arya tak ingin bohong, tapi juga tidak ingin membuat keadaan makin panas. Kami, awalnya nonton wayang di Tunggul Jaya, Pak, ujarnya pelan. Tapi saat perjalanan pulang, kami tersesat. Kami masuk ke jalan yang sepi, gelap, banyak kabut. Tahu-tahu, kami muncul di daerah Batu Raden. Batu Raden, sang ibu terbelalak. Iya, Bu, kami juga bingung. Jalannya kayak berputar-putar, gelap, lalu tiba-tiba terang, kayak siang. Tapi tempatnya sepi, kampungnya asing. Ayah Fenty menyipitkan mata, tubuhnya maju sedikit. Kamu yakin, kalian enggak main-main? Arya menggeleng. Sama sekali enggak, Pak. Kami, bahkan ketemu warung di sana, ditolongin warga juga. Ada yang nyuruh kami nginap daripada lanjut malam-malam. Jadi, kami nginap semalam. Di rumah RT setempat. Sang ayah menghela napas berat, lalu mengangguk-angguk pelan. Tunggul Jaya itu memang dikenal, jalurnya angker. Beberapa tahun lalu juga ada warga yang nyasar tembus ke Batu Raden. Katanya, ya, masuk ke kampung gaib. Sang ibu langsung memeluk Fenty lebih erat. Astaga, Nduk, kamu enggak apa-apa, tuh. Fenty mengangguk pelan, akhirnya menangis juga. Aku takut, Bu, tapi Arya jagain aku. Ayah Fenty memandang Arya dalam-dalam. Lalu berkata, pelan, namun jelas. Arya, terima kasih sudah jaga anak saya. Tapi, kamu juga harus tahu, sebagai laki-laki, kamu punya tanggung jawab. Bukan hanya keberanian, tapi kejujuran dan niat baik. Apalagi, kalian semalaman pergi berdua. Arya menatap langsung mata pria itu. Saya paham, Pak, saya enggak akan lari dari tanggung jawab saya. Apapun itu, saya akan hadapi. Beberapa detik hening, lalu, sang ayah menghela napas panjang, dan akhirnya, mengangguk. Baiklah, untuk sekarang, saya percaya. Tapi kalian harus hati-hati. Dunia ini, banyak yang enggak kelihatan, dan kadang, pilihan kecil bisa membawa pada akibat besar. Arya mengangguk. Terima kasih, Pak, Bu. 1 jam setelah kedua orang tua Fenty meninggalkan rumah Lasmini. Langit pagi masih berwarna pucat saat suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Lasmini yang sejak subuh tak sempat benar-benar tidur, berdiri di depan dapur sambil memandangi panci berisi air panas yang belum juga mendidih. Pandangannya tertuju ke arah jalan desa yang mulai ramai oleh para petani pulang dari ladang tembakau. Titik-titik, brak, suara pintu pagar dibuka. Mobil Pajero Sport berwarna hitam berhenti di halaman rumah yang dipenuhi tumbuhan gantung dan pot-pot bunga hasil tangan Lasmini sendiri. Lasmini sontak, mengerutkan dahi. Loh, mobil siapa itu pagi-pagi? Gumamnya, lalu buru-buru membuka pintu depan. Begitu mobil berhenti total, pintu terbuka. Seorang pria tegap dengan rambut panjang sebahu turun lebih dulu. Aura kebijaksanaan, sekaligus pesona tua yang karismatik, seketika menyebar di sekeliling. Tak lain adalah Wiro Suryo, sang suami, dengan mengenakan beskap santai khas Jawa dan selendang batik tergantung di bahu. Di sisi lainnya, keluar pula seorang wanita cantik dan anggun, mengenakan kebaya krem, siapa lagi kalau bukan Maharani, istri lainnya dari Wiro Suryo, yang juga dekat dengan Lasmini. Mas, seru Lasmini kaget. Ya ampun, Rani, ujarnya lagi begitu melihat sosok Maharani tersenyum manis. Tanpa banyak kata, keduanya langsung berpelukan, seperti dua saudara lama yang akhirnya bertemu setelah sekian lama. Maharani tersenyum lembut. Aku sama Mas Wiro Suryo mau pulang dulu ke Sukmajati. Niatnya kesini dulu, sebelum kesana. Lasmini tersenyum, wajahnya tak menampakkan rasa cemburu sedikit pun, justru hangat. Hubungan antar madu dalam rumah tangga Wiro Suryo memang unik. Mereka sudah memahami dan menerima jalan hidup mereka masing-masing. Mereka bukan hanya berbagi suami, tetapi juga visi dan keyakinan spiritual. Sementara itu, Wiro Suryo berdiri di depan pintu, melipat tangan di dada. Kok kayaknya rumah ini lebih hangat dari biasanya. Udah kayak mau nerima tamu agung aja. Lasmini tertawa kecil. Hehe, mungkin karena emang ada tamu agung datang. Tapi aku enggak ngangka Mas bakal pulang lebih cepat. Bukannya minggu depan baru balik. Wiro Suryo menepuk bahu istrinya. Perjalanan batin enggak selalu bisa diprediksi, Bu. Ada panggilan lain yang harus aku lihat. Lasmini langsung paham. Panggilan, atau kamu dengar bisik-bisik Arya udah mulai nakal di luar sana. Sindirnya pelan sambil senyum sinis manja.
Maharani ikut tertawa. Itu juga yang aku dengar Mas Reval bilang, anak bujang satu itu, katanya hilang sejak semalam. Lasmini menggeleng. Iya, belum pulang juga. Nomornya susah dihubungi. Tapi, ya, aku percaya, dia anakmu, Mas. Kalau masalah perempuan, sepertinya dia nurun ayahnya, kodanya tajam sambil melirik Wirosuryo. Wirosuryo tergelak. Heh, jangan nuduh sembarangan. Aku ini laki-laki spiritual, bukan pemain cinta. Lasmini melipat tangan. Halah, spiritual yang dulu tiap minggu tiap bulan ia mampir sana-sini. Tawa mereka bertiga pun pecah. Sekitar pukul setengah 12 siang, suara motor FO menggelegar masuk ke halaman. Arya yang masih mengenakan jaket jeans dengan mata sedikit merah karena kurang tidur, sontak menghentikan motornya saat melihat mobil ayahnya terparkir di halaman. Waduh, gumamnya. Jantung langsung berpacu. Kok, bisa pas banget. Tanpa pikir panjang, Arya buru-buru masuk ke dalam rumah. Assalamualaikum. Dan seketika, Loh, ini dia yang kita tunggu-tunggu, ujar Wirosuryo lantang sambil berdiri dari kursinya di ruang tamu. Pangeran Arya, putra mahkota yang baru pulang dari pengembaraan. Arya tersenyum kaku. Assalamualaikum, Pak, Bu, Tante Rani, ucapnya cepat sambil menunduk. Waalaikumsalam, sahut Lasmini dan Maharani bersamaan. Wirosuryo menyilangkan tangan. Duduk sini, duduk, biar Bapak bisa lihat wajahmu dari dekat. Sekilas, ada aroma hotel bintang 2 semalam lewat di pundakmu. Arya langsung memerah. Pak, aku bisa jelasin, katanya kaku. Lasmini tertawa cekikikan. Loh, kok kamu tahu hotel bintang 2, Mas? Sahutnya meledek suaminya. Maharani menambahkan, jangan-jangan, Mas Wirosuryo dulu juga pertama kali berpetualang di hotel murah, ya? Loh, Rani, jangan buka rahasia negara dong, sahut Wirosuryo sambil tertawa. Arya makin mati kutu, wajahnya nyaris menempel di lantai. Saking malunya, Wirosuryo kembali serius. Tapi, Arya, Bapak cuma mau bilang satu hal. Kalau kamu sudah berani mengambil langkah menjadi laki-laki, maka kamu juga harus berani berdiri sebagai laki-laki sejati. Melindungi, menjaga, dan bertanggung jawab. Arya menunduk dalam. Aku paham, Pak, aku enggak main-main. Aku serius. Dan aku siap kalau memang harus berhadapan dengan keluarganya. Bagus, sahut Wirosuryo. Karena kamu bukan cuma anak dari darah Lasmini. Tapi kamu juga warisanku. Kau bukan anak sembarangan. Dan dunia akan segera tahu itu. Arya menatap ayahnya. Mata mereka bertemu. Di sana, ada kepercayaan, ada amanah, dan ada harapan besar. Setelah obrolan itu, Arya pamit ke kamarnya, sementara Wirosuryo dan Maharani berbincang santai dengan Lasmini. Suasana rumah kembali hangat, meski sebuah babak baru sepertinya akan segera dimulai dalam hidup Arya, bukan hanya tentang cinta, tapi tentang jalan takdir yang mulai terbuka lebar di depannya. Angin siang itu berembus lembut, menggoyang daun-daun ceri yang rindang di atas mereka. 2 gelas teh pandan yang mulai mendingin terletak di atas meja kayu rotan kecil, sementara suara gemericik air dari kolam koi di samping tegrek bambu menambah ketenangan suasana. Arya duduk bersila di kursi rotan tua, berhadapan dengan sosok ayahnya, Wirosuryo, yang tengah asyik mengisap rokok kretek sambil sesekali meniupkan asap ke udara. Pak, Mas Arga sama Mbak Dewi kok enggak ikut ke Merapi? Tanya Arya sambil menyipitkan mata memandangi langit yang cerah. Wirosuryo menoleh, menurunkan rokoknya dari bibir. Kakakmu Arga lagi nyari jati dirinya, Nger. Udah waktunya dia membuka sesuatu yang selama ini tertutup di dalam dirinya. Sedang menapaki jalan sunyi, bukan sekadar perjalanan biasa. Arya mengangguk pelan. Terus, Mbak Dewi, Arka Dewi sekarang KKN di Jogja. Kampungnya terpencil, tapi banyak anak-anak kecil di sana yang butuh bantuan. Dia itu punya hati selembut embun, cocok kalau ngajar dan nyembuhin hati orang, sahut Wirosuryo, kali ini dengan nada bangga. Arya tersenyum kecil. Ia memang rindu suasana hangat bersama saudara-saudaranya. Sejak kecil mereka tumbuh di rumah berbeda-beda, namun saat berkumpul, ikatan batin terasa kuat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Oh ya, Pak, Bapak besok jadi ke Merapi, kan? Arya ikut ya, Yo bilang dulu sama ibumu. Bapak enggak cuma ke sana kok, sekalian mau jenguk Mbak Dewi. Aku udah bilang ke ibu kemarin. Katanya boleh. Terus, kalau Arya ngajak temen Arya, boleh enggak, Pak?
Arya menahan tawa, melirik ayahnya dengan ekspresi setengah bercanda. Wiro Suryo memicingkan mata, menatap anak lelakinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ora usah aneh-aneh, perjalanan ke sana tuh panjang. Apalagi kalau masuk ke kampungnya Bunda Maharani, dari parkiran mobil ke dalam kampung itu bisa sampai 4 jam jalan kaki, naik turun lereng. Nanti kalau temenmu semaput, kamu mau gendong? Ya Arya gendonglah, Pak. Arya terkekeh, menggoyang-goyangkan kursinya. Sontak Wiro Suryo tertawa keras. Ya ampun, persis bapaknya waktu muda. Pinter ngeles kalau udah urusan cewek. Arya ikut tertawa, tapi di balik tawanya, tampak semangat membuncah. Ia sudah membayangkan petualangan baru, dan, tentu saja, berbagi perjalanan itu dengan Fenty. Maharani muncul membawa kehangatan. Tak lama kemudian, suara halus memanggil dari balik pintu kaca. Arya, Mas Wiro, makan siangnya sudah siap, ayo masuk. Itulah Maharani, anggun seperti biasa, mengenakan kebaya kasual warna biru langit dan kain batik parang. Senyumannya membuat suasana rumah terasa seperti rumah nenek di pedesaan, damai, hangat, dan menyejukkan. Arya bangkit duluan, lalu menunggu ayahnya yang masih menikmati sedotan terakhir dari rokoknya. Mereka berjalan beriringan masuk ke dalam rumah. Di ruang makan, hidangan sederhana namun menggoda sudah tersaji, sayur lodeh terong, ayam kampung goreng, sambal terasi, dan sepiring besar nasi hangat dari beras Cianjur yang baru ditanak. Pak, Bunda Maharani, kalau aku beneran ajak Fenty, boleh ya? Tanya Arya saat duduk. Wiro Suryo belum sempat menjawab. Maharani tersenyum kecil, memotong potongan ayam dan meletakkannya di piring Arya. Boleh saja, asal tanggung jawab. Jangan bikin malu orang tuanya, dan jangan bikin dia masuk ke tempat yang belum siap dia hadapi, ucap Maharani lembut tapi penuh makna. Wiro Suryo menyambung, kalau kamu yakin, dan kamu bisa jaga dia, silakan. Tapi ingat, tempat yang akan kita datangi itu bukan tempat wisata. Itu tempat leluhur, tempat yang dijaga makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Arya menelan ludah. Meski dibalut nuansa santai, ia tahu pesan itu serius. Tapi ia mengangguk mantap. Iya, Pak, aku bakal jaga dia. Aku juga pengin dia tahu, kalau dunia ini enggak sesederhana yang kita lihat. Di halaman depan, petang menjelang. Sore hari menjelang maghrib, Arya berdiri di pinggir halaman, menelpon Fenty. Fen, besok aku ikut Bapak ke Merapi. Serius, mau ngapain? Petualangan, nyari jati diri juga kali, hahaha. Tapi, aku pengin kamu ikut. Hah, suara Fenty kaget. Itu kan gunung, kampung, dan tempat-tempat yang kamu bilang angker itu. Nggak seangker mantan kamu, tenang aja. Idih, ngeselin. Fen, serius, aku pengin kamu lihat dunia yang aku jalanin. Aku enggak maksa, tapi kalau kamu mau, aku seneng banget. Fenty diam sebentar di ujung sana. Lalu, kalau ibuku bolehin, aku ikut. Arya tersenyum lebar. Siap, besok pagi aku jemput ya. Malam itu, langit terlihat sangat cerah di atas rumah Lasmini. Bintang-bintang bersinar seperti tahu, esok hari bukan sekadar perjalanan ke gunung, melainkan awal dari perjalanan jiwa, bukan hanya bagi Arya, tapi juga bagi Fenty, dan mungkin, akan ada takdir lain yang menanti mereka di balik kabut Merapi. Matahari belum benar-benar naik tinggi saat Maharani bangkit lebih awal dari penghuni rumah lainnya. Udara sejuk lereng selamat masih membelai lembut dedaunan di halaman rumah Lasmini. Dengan langkah pelan, ia berjalan menyusuri lorong rumah yang sunyi, lalu berhenti di depan kamar Lasmini. Pintu sedikit terbuka, dan dari celahnya, ia melihat Wiro Suryo masih terlelap, memeluk Lasmini dalam kehangatan yang tenang. Maharani hanya tersenyum. Tak ada rasa iri, tak ada cemburu. Justru, ia merasa damai melihat keduanya. Mereka berbagi sesuatu yang istimewa, kenangan, sejarah, dan darah dalam diri Arya. Maharani melangkah menjauh, mengambil air wudhu, dan menggelar sajadah di pojok kamar tamu. Di bawah cahaya redup pagi, ia melaksanakan salat subuh, membisikkan doa agar perjalanan mereka hari ini dilancarkan. Tak berselang lama Maharani selesai sholat, Lasmini dan Reval pun melakukan hal yang sama. Pukul 8, aroma tempe goreng, sambal tomat, dan sayur lodeh dari dapur sudah memenuhi rumah. Lasmini tampak sibuk menyusun piring, sementara Maharani menata lauk di atas meja panjang. Arya yang baru saja keluar dari kamar mandi, dengan rambut masih basah, langsung duduk di depan gelas teh hangat. Tumben kamu rapi banget,
Arya, ujar Lasmini sambil tersenyum menggoda. Arya hanya nyengir. Mau ke Merapi, Bu? Kan udah siap. Lah Fentinya mana? Tanya Maharani setengah penasaran. Lagi di rumahnya, tapi nanti aku jemput sekalian jalan. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggir kampung, Fenti tengah membantu sang ibu menyiangi daun bayam untuk sayur bening. Namun, matanya sesekali melirik jam dinding. Detak waktu seperti berdebar di dada, bersamaan dengan gugup yang menyeruak. Bu, boleh. Enggak, aku ikut Arya ke Merapi hari ini. Ibunya yang tengah mengupas bawang langsung menoleh. Ke Merapi, sama Arya lagi. Baru kemarin kamu pulang pagi, sekarang udah mau pergi lagi. Capek enggak toh, Nduk? Bukan naik gunung kok, Bu, ini bareng bapaknya Arya juga, bareng Bunda Maharani. Ibunya mendesah. Kalau gitu bilang aja sama bapakmu, jangan nanya ke ibu terus. Aku takut diomelin, bisik Fenti. Belum selesai percakapan mereka, suara mobil terdengar dari halaman. Fenti langsung menengok keluar jendela. Arya telah datang. Arya turun lebih dulu, rapi dan sopan, mengenakan jaket biru gelap. Di belakangnya, terlihat mobil Pajero hitam terparkir dengan tenang. Ayah Fenti keluar, mengenakan sarung dan kaos putih. Ia menyipitkan mata melihat sosok muda yang menghampiri. Arya, mau kemana pagi-pagi gini, Nak? Mau ngajak Fenti lagi ya? Itu siapa di mobil, kok nggak ikut turun? Hehe, iya, Pak. Itu ayah saya, Pak, sama Bunda juga. Saya tadi malam udah ngobrol sama Fenti. Mau ngajak dia ke Merapi, Pak. Boleh ya, ucap Arya dengan suara setengah gugup. Merapi, mau naik gunung? Tanya ayah Fenti dengan nada sedikit tegas. Enggak, Pak, cuma mau ke kampungnya Bunda Maharani. Katanya sih, itu di balik Merapi. Jadi sekalian nemenin bapak saya ke sana. Saat itu, pintu mobil terbuka. Wiro Suryo turun dengan langkah tenang. Pakaiannya sederhana, namun aura yang keluar dari tubuhnya langsung membuat ayah Fenti menegakkan badan. Oh, jadi ini, Wiro Suryo. Gumam ayah Fenti pelan. Ia segera melangkah maju, menyalami dengan penuh hormat. Maaf tiba-tiba datang, Mas, ucap Wiro Suryo dengan senyuman. Arya cerita ingin ajak Fenti ikut ke kampung istri saya di Merapi. Saya pikir lebih baik saya temui langsung orang tuanya. Ayah Fenti tampak sungkan. Aduh, seharusnya kami yang datang, Mas. Cuma, ya, saya agak khawatir. Perjalanan jauh, takut anak saya merepotkan. Wiro Suryo menepuk pundaknya. Jangan khawatir, kami cuma berkunjung. Ada keluarga yang ingin ditemui, dan saya pikir, Fenti juga bisa sekalian melihat kampung adat di sana. Biar nambah wawasan, begitu, Mas. Setelah obrolan singkat yang makin mencair, Ibu Fenti keluar membawa teh hangat. Maharani pun akhirnya ikut turun dari mobil dan menyapa mereka semua dengan anggun. Wajahnya yang teduh dan tutur katanya yang lembut membuat Ibu Fenti langsung menyukainya. Ya udah, Nak Fenti, kalau kalian bareng sama bapaknya Arya, Ibu tenang, ujar ibunya. Ayahnya mengangguk. Iya, tapi jaga diri ya, jangan sampai bikin repot. Dan, Arya, jaga anak saya baik-baik. Arya menunduk dalam. Siap, Pak, insya Allah, saya jaga Fenti. Setelah pamitan, Fenti naik ke mobil bersama Maharani di kursi belakang. Arya naik ke kursi depan, menemani ayahnya menyetir. Di dalam mobil, perasaan Fenti campur aduk gugup, bahagia, dan penasaran akan perjalanan ke tanah misterius di balik Merapi. Sementara Arya, dari kaca spion tengah, sesekali melirik Fenti yang tampak tersenyum diam. Perjalanan panjang itu baru saja dimulai, tapi mereka tahu, bukan hanya jarak yang akan mereka tempuh, melainkan juga takdir yang perlahan mulai terbuka. Di sisi lain, langit di atas pantai Watu Kelir malam itu tampak kelam, tak secerah biasanya. Laut pun bergelombang tenang, hanya suara desir ombak yang sesekali terdengar berbisik samar. Di pinggir pantai yang agak sepi dari aktivitas warga, duduklah Arkadewi bersama Wirogeni. Keduanya bersandar pada hamparan pasir yang masih hangat oleh sisa matahari siang tadi. Mas, aku mau tanya sesuatu, ucap Arkadewi pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh debur ombak. Ia memeluk lututnya, menatap lautan luas yang tak berujung. Apa? Dew, sahut Wirogeni sembari mengalihkan pandang dari cakrawala ke wajah perempuan di sampingnya. Aku enggak tahu kenapa,
tapi sejak pertama kali aku lihat kamu, aku merasa kayak aku udah pernah ketemu kamu sebelumnya. Entah di mana, tapi rasanya familiar banget. Wirogeni tersenyum samar. Kau bukan satu-satunya yang ngerasa begitu. Aku juga begitu. Rasanya seperti bagian dari masa lalu yang belum selesai. Dan, Dew, aku juga penasaran satu hal. Apa? Tanya Dewi sambil menoleh. Siapa nama ayahmu? Dewi sempat terdiam, seolah menimbang apakah ini saat yang tepat. Lalu ia menjawab pelan, nama mudanya, Revaldo. Tapi sekarang semua orang menyebutnya Ki. Wirogeni langsung menatap Dewi lekat. Tapi sebelum ia sempat berkata lebih lanjut, tiba-tiba tiga suara serempak memecah keheningan malam. Woi, kalian ini, seru Dewi kaget. Ika, Rina, dan Alvin muncul dari balik rerimbunan pohon pandan laut sambil tertawa puas karena berhasil mengejutkan mereka. Enak banget ya kalian berdua di pantai, berduaan pula, cibir Ika dengan nada bercanda. Wiro, jangan senyum-senyum gitu, awas lo ketahuan Mbak Anjani. Timpal Rina, bisa dilempar kelapa muda lo. Dewi hanya mendengus. Aku udah izin kok sama Mbak Anjani. Dan FYI, dia yang nyuruh Mas Wiro nemenin aku ngobrol karena aku lagi banyak pikiran. Nada suaranya sedikit defensif, meski senyum tetap tersungging. Alvin tertawa. Waduh, jadi sekarang bisa rental cowok orang, ya. Awas lo Vin, tak tenggelamin sekalian. Ancam Dewi sambil melemparkan segenggam pasir ke arah Alvin. Beberapa saat kemudian, suasana menjadi lebih cair. Mereka duduk bersama di pinggir pantai, membentuk lingkaran kecil. Tawa dan gurauan mengisi malam yang semula hanya diisi desau angin laut. Tak lama, muncul sosok yang mereka semua segani namun juga sayangi, Anjani. Ia datang membawa beberapa botol air mineral dan roti dari rumah warga tempat mereka menginap. Wah, Mbak Anjani datang, siap-siap Wiro dimaki, celetuk Ardi yang baru bergabung. Namun berbeda dari yang mereka bayangkan, Anjani justru tersenyum hangat, lalu duduk di samping Wirogeni, tanpa kemarahan sedikit pun. Aku yang suruh dia nemenin Dewi. Dan kalian semua juga butuh sesekali rehat dari tugas-tugas KKN, kan? Ucap Anjani bijak, membuat semua yang hadir saling pandang lalu tertawa lega. Namun di balik hangatnya suasana, Wirogeni tak bisa mengabaikan satu hal. Angin malam itu berhembus terlalu dingin untuk ukuran pantai selatan. Sekilas, ia sempat menangkap bayangan putih bergerak cepat di atas permukaan laut. Seperti sosok perempuan berjubah panjang, rambut terurai, mengambang di atas air. Wiro menatap tajam ke arah laut, pandangannya mulai berubah tajam. Ia tak ingin membangkitkan kepanikan, tapi firasat dalam dadanya jelas terasa. Mungkin, ancaman belum selesai. Ada apa Mas? Bisik Anjani, menyadari perubahan aura kekasihnya. Wiro menoleh perlahan. Nanti malam, kita harus pasang pagar. Aku rasa mereka mulai mendekat lagi. Anjani mengangguk pelan. Ia mengerti betul maksudnya. Dayang-dayang Ratu Selatan mungkin belum puas, atau mungkin kini mereka mengincar sesuatu yang lebih besar. Sekitar 1 jam kemudian, Arkadewi dan teman-temannya pun kembali ke villa tempat mereka selama ini tinggal. Sementara itu, Wiro dan Anjani masih di sana, berduaan sambil Wiro memeluk punggung Anjani dengan begitu mesra. Malam mulai larut, ombak laut selatan masih mengalun dengan irama mistisnya. Cahaya bulan separuh terpantul lembut di permukaan air, menambah suasana syahdu di pesisir desa Watu Kelir. Wirogeni dan Anjani masih duduk berdua di batu karang yang menghadap laut, di balik semak pandan berduri yang sedikit menyembunyikan mereka dari pandangan villa di kejauhan. Wiro masih memeluk punggung Anjani dengan lembut, tubuh mereka bersandar pada satu sama lain. Hening sempat melingkupi mereka hingga suara Anjani memecah keheningan itu. Mas, kamu ngerasa enggak? Dari arah barat sana, bisiknya sambil menunjuk ke arah ujung pantai yang gulita. Wiro menyipitkan mata, mencoba menajamkan pandang dan rasa. Aku ngerasa ada sesuatu, lanjut Anjani, energinya, bukan dari manusia, bukan pula dari bangsa kita. Tapi kuat, hitam, dingin, residu energi gelap, tanya Wiro. Anjani mengangguk pelan, tapi bukan Nyai Dayang, dia sudah diusir, kan? Sejak kamu menghadapinya di dasar laut waktu itu, dan Ratu Pantai Selatan sendiri yang turun tangan. Ya, sahut Wiro sambil menatap jauh, setengah kekuatannya dilucuti. Dia bukan ancaman lagi, tapi yang ini,
memang bukan dia. Anjani menarik nafas panjang. Berarti ini energi baru. Mungkin dari utara yang nyasar ke sini, atau dari bawah tanah. Tapi apapun itu, aku yakin, kita nggak bisa tinggal diam. Wiro tersenyum. Kamu selalu punya firasat yang tajam, Jani. Sejak awal kita ke sini, kamu sudah menetralisir banyak energi sesat yang masih disembah warga sekitar. Itu sudah luar biasa. Anjani tersenyum kecil, menunduk malu. Enggak seberapa, Mas. Cuma melakukan apa yang seharusnya. Bangsaku, bangsa jin, bukan untuk disembah. Kalau aku biarkan mereka menyesatkan manusia, itu sama aja aku membiarkan keseimbangan hancur. Wiro membelai lembut rambut panjang Anjani. Kalau semua bangsa jin seperti kamu, dunia ini pasti lebih damai. Anjani tertawa pelan. Ih, kalau damai terus, Mas enggak punya kerjaan dong. Enggak ada lagi yang bisa kamu selesaikan dengan pedang itu. Wiro ikut tertawa. Benar juga, tapi setidaknya aku bisa lebih banyak duduk santai, ngopi sore, dan ngobrol panjang kayak gini. Anjani melirik jahil. Ngopi sama aku maksudnya? Ya iya dong, jawab Wiro sambil mengedipkan mata. Anjani berdiri perlahan, membenarkan selendangnya. Besok pagi kita berangkat ke barat ya, aku mau cek langsung ke arah sumber energi itu. Setuju, aku juga udah mulai gelisah dari semalam. Rasanya seperti ditantang tapi belum tahu siapa lawannya. Lagian juga, Mas kayaknya udah mulai jenuh ya tinggal di kampung. Meskipun, suasananya tenang, tapi aura gelap itu kayak makin mendekat, dan yang pasti. Kamu pasti udah kangen kan sama aku. Petik 2, Wiro berdiri dan merentangkan lengannya. Oh, itu. Aku aja hampir lupa karena terlalu lama. Udah kentel nih, siap-siap aja kamu ya. Ledeknya balik, siap kalau harus jalan lagi. Lagi pula, kamu selalu jadi alasan utama aku kuat bertarung, Jani. Mas Wiro ini, gombalnya enggak berubah sejak di Lawu, ledek Anjani sambil tertawa, lalu berlari kecil meninggalkan Wiro. Heh, tungguin, gak boleh ninggalin aku sendirian di tengah kegelapan kayak gini. Seru Wiro sembari mengejar. Tawa mereka berdua pecah dalam sunyi malam pantai, hingga akhirnya langkah kaki mereka membawa kembali ke villa tempat mereka tinggal bersama para mahasiswa. Malam itu, langit Watu Kelir masih mendung samar, namun semangat mereka justru semakin terang, karena mereka tahu, fajar esok akan membawa mereka ke awal petualangan yang lebih besar lagi. Sementara itu, langit di ufuk barat mulai berwarna kelabu, seiring suara debur ombak yang menghantam tebing karang dengan ritme ganjil, kadang tenang, kadang menggila. Di sebuah rumah tua yang nyaris tersembunyi di balik semak dan pohon-pohon pandan laut, duduklah seorang lelaki tua berjubah lurik hitam, berikat kepala kelam legam. Dialah Mbah Roso, sosok yang dikenal di kalangan tertentu sebagai penjaga batas. Di pendopo belakang rumah itu, dua sosok manusia duduk bersila, saling diam, tak saling mengenal. Namun malam itu, nasib mempertemukan mereka. Lelaki bernama Paryo, usia 30-an, tubuhnya kurus, wajahnya sayu karena tekanan ekonomi yang sudah menghimpit bertahun-tahun. Di sampingnya duduk Mbak Yuli, wanita 40-an dengan raut wajah yang dulu cantik, kini lebih banyak memancarkan kepedihan dan ketegaran palsu. Mbah Roso memandang mereka satu-satu, matanya sayu namun tajam. Di hadapannya sudah tersaji dupa yang mengepul, kemenyan, bunga 7 rupa, minyak cendana, dan berbagai perlengkapan sesajen lainnya. Kalian sudah duduk di sini, artinya jalan kalian sudah kalian pilih sendiri. Suara Mbah Roso dalam, berat, namun tidak terburu-buru. Aku sudah enggak kuat, Mbah, sahut Paryo dengan suara bergetar. Warung sepi, anak nangis terus minta susu. Aku enggak punya pilihan lagi. Mbak Yuli pun menunduk dalam-dalam. Hidup saya kosong, Mbah. Hutang di mana-mana, suami ninggalin saya sama anak satu. Saya cuma pengen hidup tenang. Mbah Roso mengangguk pelan, lalu membuka sebuah kain hitam dari dalam peti bambu di sampingnya. Di baliknya ada sepasang batu hitam mengilap, seperti mata makhluk yang telah lama mati namun masih menyimpan dendam. Ini bukan pesugihan biasa, ini namanya tukar jiwa. Dua orang yang tak terikat pernikahan, harus menyatu dalam niat, dan bersatu dalam laku. Paryo dan Yuli saling pandang sejenak, lalu menunduk. Tempatnya adalah Goa Karang Setan, di sebelah barat tebing. Kalian akan dipandu, bukan oleh saya, tapi oleh penjaga goa, lanjut Mbah Roso, suaranya berubah pelan. Tapi Mbah, apa enggak ada jalan lain?
Tanya Mbak Yuli lirih. Sudah terlambat untuk mundur, sahut Mbah Roso sambil menaburkan bunga ke dalam kendi tanah liat. Tapi ingat satu hal, kekayaan yang kalian dapat, takkan datang tanpa gantinya. Gantinya, nyawa, tanya Paryo dengan napas tertahan. Mbah Roso menatap lurus. Kadang nyawa orang lain, kadang, nyawamu sendiri. Tapi lebih sering, jiwamu takkan pernah kembali utuh. Hening membentang di antara mereka. Dupa kian pekat, seolah tak hanya memenuhi ruang, tapi juga menyelimuti hati mereka yang mulai gundah. Jika kalian masih ingin lanjut, malam nanti kalian harus datang ke Batu Langit. Di sana, jalan ke Goa Karang akan terbuka. Tapi jika sekali saja kalian ragu, maka jalan akan tertutup untuk selamanya. Mereka berdua mengangguk perlahan. Tak ada kata, iya, yang keluar. Namun ketundukan kepala mereka menjadi tanda bahwa mereka siap melangkah ke dunia yang tak akan lagi sama. Yuli dan Paryo akhirnya mengaku sudah siap dengan segala konsekuensinya pada Mbah Roso. Mereka akhirnya berpamitan dan akan kembali esok hari pada malam Jumat Kliwon untuk melakukan ritual terlarang tersebut sembari mereka menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Kabut tipis menggantung di udara pagi desa Watu Kelir, perlahan tersibak oleh sinar matahari yang mulai menyorot dari balik pegunungan kecil di kejauhan. Angin dari laut menyelinap melalui celah-celah jendela villa sederhana tempat para mahasiswa KKN tinggal. Udara masih dingin, namun kesibukan sudah mulai terdengar, suara wajan dari dapur, air yang mengalir di kamar mandi, dan tawa kecil di ruang makan. Di salah satu kamar, Anjani baru saja membuka jendela. Rambutnya tergerai tertiup angin laut. Ia menarik napas panjang, menikmati aroma asin dari lautan yang masih terasa mistis. Di belakangnya, Wirogeni sudah berpakaian rapi, masuk, mengenakan jaket kulit dan celana hitam, duduk di tepi tempat tidur sambil memeriksa bekal kecil mereka. Masih ingin tinggal lebih lama? Tanya Wiro sambil menoleh padanya. Kalau boleh jujur, iya, sahut Anjani, menatap hamparan sawah yang mulai menguning. Tapi, kita tahu, panggilan dari arah barat itu bukan main-main, Mas. Energinya, makin pekat setiap jam. Wiro mengangguk. Ia tahu benar, sejak malam sebelumnya, ada getaran halus yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang peka, seolah ada sesuatu yang tumbuh di ujung cakrawala, sesuatu yang kelam. Balai Desa Watu Kelir, sekitar pukul 9 pagi, rombongan mahasiswa bersama Anjani dan Wiro tiba di Balai Desa. Pak Lurah Waluyo, lelaki sepuh berpeci hitam dan berkemeja batik sederhana, menyambut mereka dengan senyum ramah. Namun senyum itu memudar perlahan ketika Wiro dan Anjani menyampaikan niat mereka untuk pergi hari itu juga. Waduh, mendadak nian, Mas Wiro, Mbak Anjani, ucap Pak Lurah dengan nada sedikit kecewa. Padahal kami baru saja merasa lega, setelah selama ini, dusun kami ini seperti dijerat kegelapan yang tak kelihatan. Maaf, Pak Lurah, sahut Wiro sopan, tapi kami hanya singgah. Tugas kami belum selesai. Justru, dari timur, kami merasa ada ancaman baru datang dari barat. Kami harus bergerak sebelum terlambat. Saya tahu, kalian bukan orang biasa, ujar Pak Lurah dengan lirih, menatap Wirogeni dalam-dalam. Dari pertama melihat kalian, saya sudah tahu, kalian dituntun untuk hal-hal besar. Suasana jadi hening sejenak. Para perangkat desa dan mahasiswa ikut tercekat. Mereka tahu benar betapa besar jasa Wiro dan Anjani. Sejak keduanya muncul, banyak warga yang tadinya masih menyembah penunggu laut, kini mulai meninggalkan praktik sesat itu. Beberapa bahkan mulai rajin berjamaah di musola kecil. Kami tidak akan melupakan tempat ini, Pak, ujar Anjani sambil menunduk hormat. Warga di sini sudah seperti keluarga. Tapi, jalan kami belum berhenti sampai sini. Pak Lurah mengangguk pelan. Ia lalu meraih tangan Wiro dan menggenggam erat. Kalau begitu, titipkan doa kami dalam perjalanan kalian. Dan jika kelak lewat sini lagi, singgahlah walau sebentar. Perpisahan di depan balai desa. Mahasiswa berkumpul di halaman depan. Dewi, Arka Dewi, berlari ke arah Anjani dan langsung memeluknya erat. Mbak, hati-hati ya, kami akan rindu, ucap Dewi dengan mata yang memerah. Kamu kuat, Dewi, dan kamu bijaksana, jaga teman-teman kamu ya, bisik Anjani sambil mengusap punggung Dewi. Teruslah jadi cahaya di sekelilingmu. Tak jauh dari sana, Alvin dan Ika juga berpamitan, disusul oleh Ardi, Dewa, dan mahasiswa lainnya. Wiro menyalami mereka satu persatu. Kalian anak-anak hebat, jangan takut, teruskan pengabdian kalian.
Tapi ingat, bukan semua yang tak terlihat itu harus disembah. Hormati, tapi jangan tunduk. Tuhan sudah menciptakan kalian lebih tinggi derajatnya dari bangsa manapun, pesan Wiro dengan nada tenang namun kuat. Semua mengangguk, sebagian mengusap mata. Hubungan yang dibangun selama sebulan ini begitu dalam. Tak hanya tentang KKN dan warga, tapi tentang nilai-nilai yang tak tertulis, keyakinan, keberanian, dan pelurusan jalan hidup. Menuju arah barat, setelah berpamitan, Wirogeni menyalakan motor RX King tuanya. Suara mesinnya meraung membelah pagi yang mulai terang. Anjani sudah duduk di jok belakang, mengenakan jaket hitam, dan topi lebar yang melindungi wajahnya dari terik. Kita akan kembali ke tempat ini, bukan sebagai pengunjung, tapi sebagai pelindung jika mereka butuh, ujar Anjani pelan. Wiro hanya mengangguk. Motor itu pun mulai melaju, melewati sawah, jalan berliku, hingga akhirnya kembali menyusuri jalanan panjang menuju barat. Angin makin kencang, dan di kejauhan, langit barat terlihat lebih gelap dari biasanya. Tanpa mereka sadari, jauh di sana, Mbah Roso tengah menyiapkan altar batu di pinggir goa Karang Setan. Kemenyan sudah mulai dibakar, dan suara samar mulai terdengar, bukan dari mulut manusia, melainkan dari balik batu yang selama ini tertutup air pasang. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai.